Apakah kamu pernah membayangkan bahwa ada orang yang tidak bisa mengenali wajahnya sendiri atau wajah orang lain, padahal dia tidak punya masalah penglihatan sama sekali? Ya, itu ada loh. Orang tersebut mengidap sindrom prosopagnosia. Sindrom prosopagnosia merupakan kondisi yang membuat penderitanya kesulitan atau bahkan tidak dapat mengingat wajah, baik wajah sendiri maupun wajah orang lain. Selain tatap muka langsung, penderita kondisi ini juga susah mengidentifikasi wajah di cermin maupun foto. Sindrom ini tidak terjadi akibat disfungsi memori, hilang ingatan, atau gangguan penglihatan, melainkan terjadi akibat terganggunya bagian temporal otak yang terletak di sisi kiri dan kanan kepala yang posisinya dekat dengan telinga. Fungsinya adalah untuk mengatur sistem saraf pengendali persepsi dan memori wajah. Menurut Psychonomic Bulletin and Review, saat ini ada sekitar 2% dari jumlah penduduk dunia yang menderita prosopagnosia. Jumlah penduduk dunia pada saat ini mendekati 8 miliar orang. Berarti 2% dari 8 miliar mencapai 160 juta orang yang mengidap sindrom prosopagnosia. Salah satu di antaranya adalah aktor terkenal dari Hollywood yang bernama Brad Pitt. Berdasarkan penyebabnya, sindrom ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, development prosopagnosia yang terjadi karena kelainan genetik dan diderita sejak lahir. Sindrom jenis ini bisa juga terjadi pada orang yang memiliki gangguan genetik tertentu seperti autisme, sindrom Turner, dan sindrom Williams. Yang kedua adalah acquired prosopagnosia yang terjadi pada seseorang akibat mengalami kondisi tertentu sehingga akhirnya kehilangan kemampuannya untuk mengenal dan membedakan wajah seseorang. Sindrom jenis ini bisa terjadi akibat cedera kepala atau penyakit lainnya seperti stroke, demensia, atau Alzheimer. Dan resikonya bisa meningkat pada orang yang memiliki gangguan kejiwaan tertentu, misalnya depresi dan skizofrenia. Ciri-ciri atau gejala dari penderita sindrom ini adalah tidak bisa mengenal atau mengidentifikasi baik wajah sendiri atau wajah orang lain. Tidak bisa mendeteksi perubahan emosional dan ekspresi pada wajah seseorang. Kesulitan memperkirakan usia dan jenis kelamin berdasarkan bentuk wajahnya. Sulit mengikuti alur film karena tidak bisa mengenali wajah para karakternya. Lebih percaya diri di rumah dan menarik diri dari tempat umum. Sering salah mengira seseorang sebagai orang lain. Jika ciri-ciri tadi terjadi pada kamu atau orang di sekitar kamu bisa pergi ke dokter spesialis saraf untuk mendapatkan tes yang gunanya memastikan kondisi kamu apakah benar-benar mengidap sindrom ini atau tidak. Tes tersebut adalah Benton Facial Recognition Test dan Warrington Recognition Memory of Faces untuk mengevaluasi kemampuan dalam membedakan wajah. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan seperti CT scan, MRI otak, dan EEG. Jika ternyata termasuk jenis acquired prosopagnosia, maka dokter akan menangani kamu dengan memberikan tindakan sesuai dengan penyakit atau cedera yang menyebabkan kamu menderita sindrom ini. Tapi, jika ternyata termasuk jenis development prosopagnosia, maka mohon maaf, sampai saat ini dokter belum menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi tenang saja, mereka akan memberikan terapi okupasi yang dapat membantu penderitanya untuk tetap bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu dia sedikit info mengenai sindrom prosopagnosia. Bantu kami tekan subscribe dan like agar kami semangat memberikan info-info lainnya untuk kamu semua. Sampai di sini dulu video kali ini. Berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.